Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardaningsih. Saya mengajar di SMPN 2 Pasaman. Saya mahasiswa PPG UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Saya mengajar di SMPN 2 Pasaman, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, mengajar PAI. Marilah sama-sama kita lihat video pembelajaran saya dengan judul Sujud Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardaningsih. Saya guru SMPN 2 Pasaman, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Saya mengajar PAI dan saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Marilah sama-sama kita lihat video pembelajaran saya dengan judul Sujud Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah lancang kanan gerak. Siap gerak. Setengah lancang kanan gerak. Tegak gerak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Tadi adalah tentang sujud syukur. Ya. Pernah anak ibu melakukan berterima kasih kepada Allah? Pernah. Materi sujud syukur ini itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama itu coba kamu lihat di papan tulis. Kami apa itu pengertian dari sujud syukur. Apakah anak ibu di lokal ini bisa menyebutkan apa itu pengertian sujud syukur? Ada? Mungkin ada di salah satu kelompok yang bisa menyebutkan pengertian dari sujud syukur. Ya, coba ibu jelaskan sedikit dulu. Bukan oleh orang muslim ketika mereka itu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ataupun terhindar dari musibah. Nah, ya, itu pengertian daripada sujud syukur. Paham itu kan pengertiannya apa? Paham.
Terus tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan manfaat dari sujud syukur. Ya, jadi manfaat dari sujud syukur itu yang pertama pasti itu mendekatkan diri kepada Allah. Selain dari itu apalagi manfaat dari sujud syukur? Untuk menghilangkan rasa sombong. Nah, itu kan karena kita sebagai orang muslim, kita itu kan wajib bersujud kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Kita anggap diri kita ini di hadapan Allah itu adalah hamba. Nah, orang yang paling hina di hadapan Allah, orang yang paling rendah di hadapan itu, nama-nama Allah semuanya ada 9 nama. Jadi melalui nama Allah itu seperti itulah sifat Allah. Jadi apanya bagi kamu itu adalah kamu harus mencontoh sifat-sifat Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang benar. Nah, itu. Jadi nanti itu kamu akan melihat video bagaimana tata cara pelaksanaan sujud syukur itu sendiri. Ya, nanti melalui video kamu nanti bisa memahami ya bagaimana cara melaksanakan sujud syukur itu sendiri. Nah, jadi secara garis besarnya Ibu akan berikan penjelasannya sedikit dulu. Jadi tata cara melaksanakan sujud syukur itu sujud itu sama kita lakukan dengan sujud dalam sholat 5 waktu. Tapi bedanya sujud syukur ini dilakukan di luar sholat ataupun dimanapun kita berada boleh melakukan sujud itu. Misalnya kamu berada di sekolah, ataupun kamu berada di pasar, ataupun kamu berada di lapangan, ataupun di rumah saudara, di rumah teman, di rumah famili dan sebagainya. Yang penting sebelum kamu melakukan sujud tersebut, kamu pastikan dalam keadaan suci, bersih. Artinya dalam keadaan berwudu dan samping itu juga menutup aurat. Jadi itu tata caranya melaksanakan sujud syukur tersebut. Nah, yang pertama itu caranya tentu niat kan. Sholli sujud syukur sunatan lillahi ta'ala. Artinya apa itu? Sengaja aku melakukan sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Nah, berarti sujud itu adalah niat sujud syukurnya. Nah, karena sujud syukur melakukannya adalah hukumnya adalah apa? Sunnah. Jadi berpahala bagi orang yang melakukan sujud syukur. Ya. Nah, dan setelah itu, setelah kamu berniat, kamu harus mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar. Jadi pastikan waktu kita melakukan sujud itu, tata caranya harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat kamu. Nah, baca Allahu Akbar dan setelah itu kamu langsung sujud. Nah, sujud itu ada bacaannya itu tasbih namanya. Nah, sujud syukur melakukannya adalah hukumnya adalah apa? Sunnah. Jadi berpahala bagi orang yang melakukan sujud syukur. Ya. Nah, dan setelah itu, setelah kamu berniat, kamu harus mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar. Jadi pastikan waktu kita melakukan sujud itu, tata caranya harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat kamu. Nah, baca Allahu Akbar. Dan setelah itu kamu langsung sujud. Nah, sujud itu ada bacaannya itu tasbih namanya. Apa itu bacaan tasbih? Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. 3 kali. Setelah itu duduk kembali. Setelah duduk, tumak sebentar, itu baru salam, assalamualaikum kanan dan assalamualaikum kiri. Kan mudah itu melakukannya kan? Udah bisa kamu bayangkan itu ya. Bagaimana cara melakukan sujud syukur tersebut. Jadi caranya seperti ini, kamu bertepuk 2 kali ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Jangan relax aja ya. Itu caranya tepuk semangat. Mengimplementasikan sikap sujud dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu yang pertama, kamu lihat itu manfaat daripada sujud syukur itu sendiri. Yang pertama apa itu manfaatnya? Meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Ibu tanya kamu dulu, waktu kamu menerima rapor Meet kemarin, apa yang kamu lakukan setelah itu? Bersyukur kepada Allah ya. Kepada Allah itu kamu mendapatkan nilai yang bagus waktu ujian Meet kemarin. Itu salah satu di antaranya rasa syukur kepada Allah. Kamu mengucapkan alhamdulillah saya mendapatkan nilai yang bagus. Setelah itu kamu lakukan selain dari itu apa lagi? Rasa syukur kamu kepada Allah, apa yang kamu lakukan lagi? Bersedekah. Kan biasa itu misalnya kamu dapat kenikmatan dari Allah misalnya di rumah. Tanpa disadari misalnya kamu di rumah itu kamu misalnya mendapat hadiah misalnya dari orang tua kamu. Kamu bersyukur kan? Rasa bersyukur kamu itu kamu bersedekah. Kamu sedekahkan uang yang dikasih orang tua kamu tadi itu, kasihnya misalnya 100, berterima kasih kamu kepada Allah. Ya Allah, terima kasih orang tua saya memberikan hadiah kepada saya 100.000. Jadi kamu sedekahkan ke anak yatim ataupun orang miskin agak 5.000. Itu tandanya kamu itu sudah bersyukur kepada Allah namanya ya. Dan setelah itu kamu lagi misalnya tanda bersyukur itu kamu lakukan dengan selain dari sedekah, kamu memperbanyak amalan sunat. Tahu artinya memperbanyak amalan sunat? Dengan melakukan sholat sunat. Biasanya kamu pelajari di sekolah ini, sholat sunat itu ada namanya sholat sunat rawatib. Apa itu sholat sunat rawatib? Sholat sunat yang sudah siap masing-masing kelompok akan mempraktekkan ke depan bergantian. Sudah siap ya. Jadi nanti masing kelompok itu mewakili 2 orang ke depan. 2 orang yang pertama mempraktekkan syukur, yang kedua membacakan hasil dari diskusi kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah gambar yang tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama, berniat untuk melakukan sujud syukur. 2, takbir. 3, sujud dan membaca zikir. 4, duduk daripada sujud. 5, memberi salam. Teman saya akan mencontohkannya. Usolli sujud syukur sunatan fardu lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf kurang sempurna karena yang sempurna itu aku Endi yang sama. Endi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Nah,
Kemudian 5 kali. Setelah kelompok 3 ambil, sekarang kelompok 4 lagi siap-siap untuk berangkat. Sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dengan pelajaran kita tadi tentang sujud syukur dan tata cara melaksanakannya, maka pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertemuan berikutnya kita bahas lagi masalah sujud yang lain seperti sujud sahwi dan sujud tilawah. Mari sama-sama kita bacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur melakukannya adalah hukumnya adalah apa? Sunnah. Ini berpahala bagi orang yang melakukan sujud syukur. Nah, dan setelah itu, setelah kamu berniat, kamu harus mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar. Jadi pastikan waktu kita melakukan sujud itu tata caranya harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat kamu. Baca Allahu Akbar dan setelah itu kamu langsung sujud. Nah, sujud itu ada bacaannya itu tasbih namanya. Apa itu bacaan tasbih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. 3 kali. Setelah itu duduk kembali. Setelah duduk tumaknina sebentar, itu baru salam, assalamualaikum kanan dan assalamualaikum kiri. Akan mudah itu melakukannya kan? Nah, udah bisa kamu bayangkan itu ya. Bagaimana cara melakukan sujud syukur tersebut. Jadi caranya seperti ini, kamu bertepuk 2 kali ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Jangan relax
tepuk semangat. Adalah mengimplementasikan sikap sujud dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, itu yang pertama kamu lihat itu manfaat daripada sujud syukur itu sendiri. Nah, yang pertama apa itu manfaatnya? Meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Nah, ibu tanya kamu dulu, waktu kamu menerima rapor mid kemarin, apa yang kamu lakukan setelah itu? Bersyukur kepada Allah. Ya, kepada Allah itu kamu mendapatkan nilai yang bagus waktu ujian mid kemarin. Nah, ya, itu salah satu di antaranya rasa syukur kepada Allah. Kamu mengucapkan alhamdulillah saya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, setelah itu kamu lakukan selain dari itu apa lagi? Rasa syukur kamu kepada Allah, apa yang kamu lakukan lagi? Bersedekah. Kan biasa itu misalnya kamu dapat kenikmatan dari Allah misalnya di rumah. Nah, tanpa disadari misalnya kamu di rumah itu kamu misalnya mendapat hadiah misalnya dari orang tua kamu. Nah, kamu bersyukur kan? Nah, rasa bersyukur kamu itu kamu bersedekah. Nah, kamu sedekahkan uang yang dikasih orang tua kamu tadi itu, dikasihnya misalnya 100, berterima kasih kamu kepada Allah. Ya Allah, terima kasih orang tua saya memberikan hadiah kepada saya 100.000. Nah, jadi kamu sedekahkan ke anak yatim ataupun orang miskin agak 5.000. Nah, itu tandanya kamu itu sudah bersyukur kepada Allah namanya ya. Nah, dan setelah itu kamu lagi misalnya tanda bersyukur itu kamu lakukan dengan selain dari sedekah, kamu memperbanyak amalan sunat. Tahu artinya memperbanyak amalan sunat? Nah, dengan melakukan sholat sunat. Biasanya kamu pelajari di sekolah ini, sholat sunat itu ada namanya sholat sunat rawatib. Apa itu sholat sunat rawatib? Sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Nah, itu adalah besar sekali pahalanya mengerjakan itu ya. Nah, kapan itu dilaksanakan? 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sholat sunat yang dikerjakan itu yang besar pahalanya itu karena Rasulullah sendiri mengerjakan itu. Alangkah baiknya kamu kerjakan juga seperti itu, tanda kamu berterima kasih kepada Allah, yaitu mengerjakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, setelah itu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, dan 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sesudah asar. Setelah itu 2 rakaat sesudah maghrib. Nah, setelah itu 2 rakaat sebelum isya dan 2 sholat tersebut. Nah, itu langkah yang ketiga untuk melaksanakan terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita. Nah, yang keempat caranya dengan melakukan sujud syukur. Kan banyak itu rasa terima kasih kepada Allah.